Nah, jadi nggak ada lagi manggil kiai-kiai lagi, langsung manggil Habib. Jadi jangan dipelintir. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Gak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame. Habaib ini namanya lagi harum. Kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, kiai fulan ternyata Habib loh, kiai fulan ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabitul Alawiyah Musyawarah dari situ, isbat dari situ, ya nggak? Bener nggak Habib? Masuk nyambung nggak nih keturunan Nabi kan? Kiai-kiai Zuriyah Wali Songo ini tidak butuh pengakuan. Apalagi kepingin diakuin sebagai Habib, diakuin oleh Rabitul Alawiyah. Nggak butuh pengakuan. Beda sama njitnya antum. Njitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye. Ya, sahabat baik, Mufti Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sponsor setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kembali kita mengikuti fiku haba ini, di mana ada pernyataan yang cukup menggelitik dari Habib Mahdi ini yang kemudian menyindir dan sedikit menyerempet ke Wali Songo. Yang kemudian ini direspon juga oleh Sayyid Syarif Zulfikar Al-Idris. Dia merespon bahwa kenapa kemudian para keturunan Wali Songo itu dulu tidak menampakkan dirinya karena situasi penjajahan yang kemudian membuat dia harus melakukan hal untuk mensiasati keadaan. Karena kalau dia diketahui, maka dia akan ditangkap, bahkan tidak segan-segan untuk kemudian dibunuh oleh Belanda. Karena mereka lah motor perjuangan kemerdekaan melawan dan mengusir penjajahan Belanda. Ini adalah sebuah sejarah yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Bahwa sebenarnya keturunan Wali Songo mereka lah yang paling betul untuk kemudian memperjuangkan Nusantara ini untuk merdeka melawan hegemoni Belanda. Tetapi ada hal yang kemudian menarik. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian justru menjadi kaki tangan Belanda. Dia menjadi mutih Belanda untuk kemudian memberikan nasihat-nasihat agama agar tidak melawan kekuasaan Belanda. Dan ini tentu sangat menyedihkan bagi kita semua. Dan inilah Sayyid Zulfikar untuk kemudian mengangkat kemerdekaan sebagai bahagian dari fakta sejarah yang harus diambil pelajaran. Nah, kita akan coba simak dulu bagaimana ulasan dari Sayyid Zulfikar ini yang kemudian memberikan sebuah pencerahan dan juga terhadap Habib Mahdi. Mari kita simak sama-sama. Banyak juga katanya kiai-kiai itu dari keturunan Nabi SAW. Nah sekarang gini, kalau misalkan emang ada kiai nyambung nasabnya, keturunannya, datang ke Rabitul Alawiyah, terus ngobrol-ngobrol, ya kan, musyawarah, ya kan, musyawarah. Oh ternyata masih nyambung ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kita nggak manggil kiai lagi, manggilnya langsung Habib, ahlan, gitu, sahlan, wa marhaba, gitu, ya kan. Jadi nggak ada lagi manggil kiai-kiai lagi, langsung panggil Habib. Jadi jangan dipelintir. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Gak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame. Habaib ini namanya lagi harum. Kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, kiai fulan ternyata Habib loh, kiai fulan ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabitul Alawiyah Musyawarah dari situ, isbat dari situ, ya gak? Bener gak Habib? Masuk nyambung gak nih keturunan Nabi kan gitu? Antum buktikan nasab antum. Kiai-kiai Zuriyah Wali Songo ini tidak butuh pengakuan. Apalagi kepingin diakuin sebagai Habib, diakuin oleh Rabitul Alawiyah. Nggak butuh pengakuan. Wali Songo tidak pernah mendoktrin zuriyahnya dengan nasab. Nggak pernah, dan itu nggak penting. Ya. Tapi seluruh kiai-kiai ini punya nasab, dan nasab mereka antara kiai satu dengan yang lainnya itu bersambung loh. Dari zaman dulu sebelum ada Rabitul Alawiyah, nyambung, mereka saling mengenal. Sudah ada ikatan pernikahan antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Makanya jangan kaget kalau di catatan nasab para kiai,
Itu nasab dari jalur ibu ada semua. Dari jalur ayah ada semua. Dan itu per generasi ada semua. Kalau di keluarga Ba'alawi, saya yakin tidak semuanya begitu. Saya tahu teman saya, sahabat saya yang Ba'alawi itu banyak. Kalau mereka hari ini nggak mengakuin saya, bohong. Bohong. Saya lama di Bangil, Pasuruan. Ya saya dari dulu, ya, seperti yang Anda sampaikan, ngaku-ngaku Habib. Nggak pernah, saya tanya aja sama orang-orang Pasuruan. Saya dari dulu nggak pernah ngaku Habib. Saya dulu dikenal dengan macam-macam. Ada yang tahu nama saya Dadang, Mas Dadang, Cak Dadang, Kang Dadang, Dek Migdar, Dek Zul, macam-macam. Ada yang manggil saya Gus, ada yang manggil saya Ye, ada yang saya manggil cuma dipanggil nama doang. Nggak ada masalah. Apalah artinya? Nama, berubahnya sebuah nama, itu tidak akan merubah nasab seseorang. Bener? Nggak dipanggil Sayyid, nggak ada masalah. Nggak dipanggil Syarif, nggak ada masalah. Apalagi dipanggil Habib, ogah. Malah jadi fitnah. Nggak menguntungkan, malah merugikan buat saya. Ya, nggak penting nama buat saya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Nggak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame. Habaib ini namanya lagi harum. Kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabithah Alawiyah Musyawarah dari situ, isbat dari situ, ya gak? Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama njitnya antum. Njitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye. Ya, sahabat baik, mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, ya. Nah, itu sepertujuh gajinya Senok Horgonye. Beda. Dan itu juga salah satu cara kiai supaya biar bisa akrab dengan para santri dan umat. Tidak ada kasta di situ. Jangan salah lagi loh ya. Yang bikin Habib itu harum namanya, itu para kiai, para santri, NU, ya. Nahdlatul Ulama, Zuriyah Wali Songo. Kalau tidak ada NU, tidak ada kiai, tidak ada santri, tidak ada Wali Songo yang menanamkan akidah. Ya. Wali Songo ini bukan Wali Songo yang 9 itu aja, seluruh kerabatnya, termasuk leluhurnya. Seperti yang ada di Sumatera, di Barus, di Medan itu. Ya. Terus di mana? Banyaklah di Sumatera. Nanti kapan-kapan saya bikin videonya. Saya buatkan di Kalimantan. Ya, dan itu semuanya bukan dari keluarga Ba'alawi, bukan dari Yaman. Jangan dihilangkan, nggak boleh. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kadang-kadang lucu kalau ngadepin orang-orang yang seperti ini. Sebenarnya ya, Anda nggak mau ngadepin orang-orang kayak gitu karena guru-guru kita orang bilang mereka tuh kecil sebenarnya, nama mereka tuh kecil, jadi nggak usah ditanggepin. Cuman kita gemes kadang-kadang ya. Nama mereka kecil nama mereka. Dari sini sudah kelihatan, orang bisa membaca. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja ya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah. Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Oke. Ya, ini menurut saya menjadi penting ya untuk kita edukasikan kepada umat Islam ya, bahwa bagaimana pada masa dulu ya keturunan Wali Songo itu menjadi bahagian penting ya dari perjuangan kemerdekaan.
bangsa ini, dan bagaimana fase-fase awal ya dakwah Islam itu memang dimotori oleh para wali songo. Karena ada upaya-upaya yang kita lihat sejauh ini mau melemahkan ya, sepertinya melemahkan peran-peran wali songo, bahkan ya mereka menganggap bahwa wali songo terputuslah keturunannya. Ini kan sebuah pernyataan-pernyataan ngawur yang sebenarnya hendak menyampingkan, mau menafikan dan justru mau mengangkat eksistensi dia punya klan ya. Nah, inilah yang sepertinya sedang mengemuka hari ini. Jadi ketika Habib Mahdi kemudian membuat statement wali songo itu Bang Alawi ya, dan ada orang-orang yang kemudian tidak terima apa yang menjadi keputusan daripada Rabita Alawiyah. Nah, ini dianggapnya bahwa ya jangan ada sikap-sikap yang anti terhadap Rabita Alawiyah. Pada dasarnya tidak ada yang kemudian anti terhadap Rabita Alawiyah. Yang ada adalah mencoba untuk kemudian ya mengcounter sejumlah opini-opini yang kemudian mengatakan dan melemahkan eksistensi Wali Songo dan keturunannya di Nusantara ini. Nah ini karena mereka juga punya catatan, mereka punya manuskrip yang juga terjaga terkait dengan garis nasab beliau. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Zulfikar ini betul-betul memberikan sebuah perspektif baru kita dalam melihat bagaimana eksistensi habaib di Indonesia ini ya, sejarahnya dan bagaimana ya aktivitas dalam dunia gerakan keumatan di Indonesia ini. Karena tentu kita harus selalu objektif melihat persoalan ini dan berharap bahwa ini tidak menjadi sebuah potensi yang bisa menciptakan keterbelahan umat Islam di Indonesia yang memang ya, kita ini mayoritas. Nah, semoga ini bisa mengedukasi kepada kita semua dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.